Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kira-kira seperti apa skema proses evakuasi ke-8 korban dilakukan? Kita tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat pagi, Pak Mustafa. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Kamal, bisa dengar suara kami di studio? Baik. Ya, Pak Kamal, ini apakah proses evakuasi terhadap para korban ini sudah dilakukan saat ini, Pak? untuk rencana evakuasi, sekarang kemarin akan dievakuasi, namun terkendala dengan situasi dan kondisi cuaca yang di mana heli tidak bisa mendarat. Sehingga kemarin konsentrasi ke Blok 4, di mana juga ada beberapa karyawan yang sedang melakukan perbaikan etalase Telkomsel, sehingga kemarin sudah kita evakuasi ke tempat yang lebih aman, dan heli yang rencana evakuasi di Blok 3 yang terjadinya pembantian karyawan tersebut masih dilakukan analisa kembali karena kemarin cuaca kurang baik. Baik, Pak Kamal, kemudian apakah sudah diidentifikasi kelompok siapa yang melakukan penembakan dan bagaimana upaya pengejaran terhadap para pelaku, Pak Kamal? Jadi untuk di Puncak Ilaga itu ada beberapa kelompok. Jadi kelompok Titus Murid, kemudian kelompok Numbuk, kelompok Tony, dan kelompok Kelenak Murid. Terus kemudian yang berikutnya kelompok Resmin Wakil. Ini mereka kan setelah terjadi kontak tembak di bandara dan mereka ada korban, mereka juga lakukan terpantau adanya koordinasi, sehingga kita masih dalam kelompok mana yang ada di posisi di Yoga yang melakukan kekerasan terhadap karyawan perusahaan tersebut, dan kemarin kita melakukan penindakan terhadap rekan-rekan TNI yang ada di Yoga. Baik. Pak Kamal, kalau kita boleh tahu lagi bagaimana sebenarnya kronologi penembakan ini bisa terjadi, Pak? Jadi ketika pada hari Rabu dini hari itu datang kelompok kriminal bersenjata kurang lebih sekitar 15. Ada warga yang melihat melintas di kawasan mereka, ya, terus kemudian tidak sekitar pukul 3 dini hari kurang lebih itu mereka ada suara kekerasan yang terdengar di warga. Dari karyawan 9 orang yang ada di sana di camp, 1 orang itu posisinya tidak berada di camp saat melakukan kekerasan. Mereka mengamankan diri dan mereka juga memantau situasi dan kondisi. Dan kemarin pagi lah yang bersangkutan baru melakukan identifikasi dan pengamatan serta melakukan pengecekan. Ternyata 8 rekan karyawan lainnya sudah meninggal dunia. Maka yang bersangkutan memberikan tanda dan meminta bantuan kepada pihak perusahaan yang ada di Jakarta melalui jaringan khusus yang dia miliki, sehingga dapatlah informasi adanya kekerasan hingga melaporkan ke Polres Puncak Ilaga. Sehingga setelah itu pihak perusahaan juga rencana melakukan evakuasi kemarin. Kemarin yang disiapkan dari pihak perusahaan itu ada 2 heli, namun heli yang ke TKP tidak bisa terbang, dan heli yang ke P4 itu tidak dapat kita evakuasi, kurang lebih 4 karyawan. Baik, apakah sudah ada keterangan yang berhasil dihimpun, Pak Kamal, terkait dengan posisi geografis ya, secara lokasi? Apakah kamp pekerja ini juga berdekatan dengan permukiman penduduk setempat, dan apakah juga sudah terkonfirmasi para KKB ini hanya menyerang para kamp pekerja tersebut atau juga beberapa permukiman warga yang mungkin saja berada di sekitar lokasi? Jadi untuk posisi satelit atau tower yang dibangun ini posisi ketinggian itu jauh dari warga,
ya. Namun masih kalau ada suara tembakan masih ada letusan itu masih terdengar. Nah, beberapa hari sebelumnya itu kan melintas kelompok KKP ini di sekitar perkampungan. Nah, teridentifikasi lah kemarin setelah kita dapat informasi dari warga dan Papua dari staf yang selamat, terus kemudian adanya juga kekerasan yang dilakukan oleh KKP terhadap rekan-rekan TNI yang ada di juga kemarin siang, tergambarlah benang merah bahwa mereka ini melakukan kekerasan sudah direncanakan pasca terjadinya kontak-kontak yang mengakibatkan salah satu anggota KKP meninggal dunia. Baik. Kalau begitu terima kasih untuk informasi Anda, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Kamal.